Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu seluruh jamaah kajian kurma Kota Kediri yang semoga Allah senantiasa memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniakan nikmat, baik itu umur panjang yang manfaat berkah, kesehatan lahir batin, dan termasuk kecukupan dalam kehidupan kita. Bahkan di antara kita ada yang melimpah rezekinya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambah nikmat-nikmat itu. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Sabtu tanggal 22 Dzulqa'dah 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 9 Mei 2026 Miladiyah. Saya buka dengan sebuah pantun. Pergi ke sawah memetik padi, singgah sebentar membeli kurma. Mari beribadah sepenuh hati, menjemput ridho Allah yang maha mulia. Termasuk apa yang dilakukan oleh ibu-ibu untuk bersama-sama menuntut ilmu. Nah, ini adalah bagian dari menjemput ridho Allah yang maha mulia. Ibu-ibu yang saya hormati, sebagaimana tema yang sudah ditetapkan adalah belajar dari ibadah kurban dan haji. Saat ini adalah bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi setelah Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Setelah Dzulhijjah, tahun baru Islam diawali dengan bulan Muharram. Ya. Ketiga-tiganya ini adalah dari 4 bulan yang disucikan, yang nama Jawanya disebut dengan Selo, Besar, Suro. Nah, itu yang berturut-turut. Itu adalah bulan-bulan haram, bulan-bulan yang disucikan, di mana kita diperintahkan untuk memperbanyak amal soleh dan dilarang dengan kuat, ya, dari melakukan hal-hal yang berbau kezaliman. Karena barang siapa yang melakukan kezaliman di dalamnya, dosanya akan jauh diperbesar. Kalau kezaliman di luar bulan-bulan ini sebenarnya sudah berdosa, tidak boleh terlarang keras. Tapi di bulan-bulan ini lebih-lebih, ya, lebih-lebih tidak boleh. Sebaliknya,
beramal soleh di dalamnya itu akan dilipat gandakan pahalanya lebih daripada amal soleh yang kita kerjakan di luar bulan-bulan ini. Maka oleh sebab itu ibu-ibu mari, karena Allah sudah membuat ketetapan seperti itu didasarkan pada surah At-Taubah ayat 36 itu, inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan itu di sisi Allah dalam 1 tahun itu adalah 12 bulan. 4 bulan diantaranya adalah bulan suci, bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kalian berbuat aniaya di dalam 4 bulan itu, dan perangilah orang-orang musyrik itu semuanya sebagaimana mereka memerangimu semuanya. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Surah apa? At-Taubah juz 10 surah 9. Surah satu-satunya kita dianjurkan untuk tidak memulainya dengan bismillah ya. Itu adalah surah At-Taubah. Nama lainnya surah Baro'ah ya, Baro'ah ya. Ayat ini no 36 ya. Di situ jelas bahwa Allah semenjak menciptakan langit dan bumi itu sudah menetapkan bahwa 1 tahun itu terdiri dari berapa bulan? 12 bulan. 12 bulan yang dimaksud menurut Rasulullah adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Suro, Safar, Mulut, Ba'da Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso, Sawal, Selo Besar. Nawi pas Jawane kok bareng-bareng iso, nggih iso ngomong. Nggih, ngendikane Rasul 12 bulan itu tadi, lalu dibahasa Jawakan oleh ulama di zaman kerajaan Sultan Agung. Tahun pinten nggih Sultan Agung itu tahun 1000 berapa ya? 1600-an kira-kira. Tahun 1600-an Masehi. Itu kemudian disesuaikan ya. Jadi bulan ini dinamai Selo itu karena bulan ini ada di sela-sela antara 2 hari raya, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Maka dinamailah Selo. Selo. Nanti besar, mengapa dinamai besar? Karena di dalamnya ada amalan ibadah namanya haji besar. Haji itu ada 2 macam, haji besar sama haji kecil. Haji kecil itu umroh, dan itu bisa dilaksanakan kapan saja. Kalau haji besar hanya bisa dilaksanakan di bulan Dzulhijjah, maka dinamailah besar ya. Bagus itu sebenarnya. Jadi orang Jawa itu terkenal kreatif sekali. Maksudnya itu biar teringat, oh ini Selo, oh berarti kita sedang berada di antara 2 hari raya. Dilungkas ke hari raya ini ya, hari raya kurban, kayak nyembelih hewan kurban. Ngeling nih sebenarnya.
nanti besar ya begitu. Oh, ada amalan ibadah haji dan seterusnya. Nanti ada suro. Suro itu apa suro itu? Dari kata asyuro. Asyuro itu asyarah 10. Asyura itu ke-10 artinya asyuro. Karena di situ ada amalan ibadah namanya puasa di hari yang ke-10. Ya, jadi supaya kita teringat kepada amalan itu sehingga kita akan bersiap-siap untuk mengamalkannya. Maka dinamailah suro. Ya, biasanya orang Jawa memang suka menyingkat-nyingkat. Asyura jadi suro. Tapi dulu waktu saya masih kecil, saya belum paham seperti ini. Paham saya suro itu ya asumoro. Begitu dulu, ya. Karena orang tua dulu itu menganggap bulan suro itu bulan keramat. Ya, mungkin sampai sekarang masih dikeramatkan. Ya, banyak orang yang tidak berani mantu, ya, tidak berani mengadakan resepsi di bulan suro. Ya. Karena karena dikeramatkan itu kemudian anak-anak dulu juga ditakut-takuti begitu. Le ojo metu kang omah lek jamnya ngene iki malam-malam. Engko dicokot asu lho. Iki suro lho. Asumoro. Betul, takut betul Ibu. Saya enggak berani keluar malam-malam. Ya. Dulu kan tidak ada penerangan seperti sekarang, listrik belum ada. Baik, dan seterusnya. 4 bulannya itu, 4 bulan suci itu adalah 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ditambah 1 yaitu Rajab Mudhar yang ada di antara Jumada dan Sya'ban. Jumada itu maksudnya Jumadil Akhir, ya, Jumadal Akhirah atau Jumadal Tsaniyah. Lalu Rajab, baru kemudian Sya'ban. Antara Jumada dan Sya'ban atau bulan ke-7 dalam tahun Hijriah. Nggih, ibu-ibu yang saya hormati, dalam bulan-bulan ini memang ada 2 amalan yang sangat amat penting bagi yang melaksanakan ibadah haji. Ya, yang paling utama adalah melaksanakan ibadah haji. Bagi yang belum waktunya atau sedang dalam antrian, itu saat ini yang bagus adalah mempersiapkan diri untuk melaksanakan amalan ibadah namanya berkorban. Ya, insya Allah bentar lagi. Dan menurut ilmu hisab, ilmu perhitungan, Idul Adha nanti jatuh pada hari Rebu, tanggal bertepatan dengan tanggal 27 Mei 2026 ini. Jadi tinggal berapa hari ini? Tinggal 18. Ini tanggal berapa? Tanggal 9. Ya, 18 hari lagi. Nggih, ngaten nggih. Ya. Ibu-ibu yang saya hormati, tema kita adalah belajar dari ibadah kurban dan ibadah haji. Ada banyak yang bisa kita ambil pelajarannya dari amalan ibadah ini, terkhusus yang ada di bulan-bulan ini. Yang pertama adalah kurban mengajarkan ketaatan dan keikhlasan. Ikhlas. Ibadah kurban itu berawal dari kisah agung Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini termaktub di dalam surah As-Saffat. Ayat berapa itu ya? Ayat 102 hingga 111 kalau tidak salah.
Surah nopo? As-Saffat ya. Mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai putra namanya Ismail ya. Lalu setelah tumbuh remaja, tiba-tiba Allah memerintahkan kepada beliau untuk menyembelihnya. Nah, itu kisahnya kalau kita baca itu sungguh mengharukan ya, betapa antara istri, suami dan kemudian anak sama-sama ikhlasnya menerima perintah ini. Sampai setan putus asa ketika mencoba untuk menyesatkannya, menjerumuskannya. Setan itu mendatangi Ibu Siti Saroh ya, siapa? Hajar ya, oh ya, Ibu Siti Hajar ya. Wahai Hajar, jadi si setan ini menjelma menjadi seorang manusia, lalu mendatangi Ibu Siti Hajar. Hei Hajar, tahukah kamu anakmu tadi pergi bersama siapa? Bersama ayahnya. Dijawab demikian oleh Ibu Hajar. Dengan ayahnya. Tahu tidak kamu mau kemana dia? Untuk satu keperluan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya, kata si setan, ketahuilah bahwa sesungguhnya itu anakmu itu dibawa oleh bapaknya mau disembelih. Loh, mengapa kok disembelih? Karena bapaknya beranggapan bahwa Tuhannya memerintahkannya untuk menyembelihnya. Maka Ibu Siti Hajar mengatakan kepada si setan ini, kalau memang itu perintah dari Tuhan, dari Tuhannya, maka saya mendukungnya untuk melaksanakannya. Wah, ternyata tidak bisa digoda. Karena kalau memang perintah dari Tuhan, meskipun perintahnya menyembelih, kalau itu perintah, maka harus dilaksanakan, harus ikhlas melaksanakannya. Maka dia pergi ke Ismailnya. Ismail yang masih remaja itu didatangi. Ya, setelah didatangi dikatakan, hei Ismail, kamu tahu tidak, kamu akan dibawa kemana oleh bapakmu ini? Aku akan dibawa untuk satu keperluan. Lalu setannya mengatakan, ketahuilah olehmu bahwa kamu itu sebenarnya mau dibawa oleh bapakmu tidak untuk satu keperluan, tetapi bapakmu akan menyembelihmu. Mengapa aku akan disembelih? Karena bapakmu berkeyakinan bahwa Tuhannya telah memerintahkannya untuk menyembelih kamu. Jawabannya sama, si Ismail seperti ibunya tadi itu ya. Kalau memang itu perintah dari Tuhan, maka mestinya dia harus melaksanakannya ya. Sudah, tidak ada jalan lagi. Sambil menangis dia pergi menuju ke Ibrahim. Ke Ibrahim juga begitu. Ibrahim ya. Bahasa Jawanya begitulah kira-kira ya. Kamu ini bagaimana? Kamu membawa anakmu itu mau engkau bawa kemana? Aku membawa anakku untuk satu keperluan. Aku tahu bahwa engkau membawa anakmu akan engkau sembelih. Iya kan? Ya. Iya. Mengapa? Karena engkau beranggapan, berkeyakinan bahwa itu adalah perintah dari Tuhan. Kata siapa? Kata saya, menirukan setan. Ya, jadi jangan nyetan-nyetankan saya. Ya. Jadi kata setan saya tirukan. Nah, dia mengatakan begitu. Kamu meyakini toh bahwa perintah menyembelih itu dari Tuhan? Iya. Dan karena itu perintah dari Tuhan, maka aku harus
meletakkan kepentingan-kepentingan pribadiku atas kepentingan Tuhan, ya, maka sudah, setan pergi dengan putus asa, ya, sambil menangis. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sudah meletakkan posisi Ismail, ya, pada posisi siap disembelih, Ismail masih mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, aku hanya punya baju ini, baju putihku ini, supaya baju putihku ini nanti tidak terkena oleh percikan darah, maka lepaskanlah, supaya nanti engkau bisa mengkafaniku dengan bajuku ini. Betapa tulus ikhlasnya si anak ini yang masih remaja, ya. Maka oleh Nabi Ibrahim dilepaslah bajunya dan sudah diletakkan pada posisi siap disembelih. Tiba-tiba dari belakang terdengar seruan, hei Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi itu, ya. Maka dia kemudian, Nabi Ibrahim alaihissalam, menoleh ke belakang. Ternyata di belakang sudah ada kambing kibas yang putih bersih bercahaya, ya, cahayanya sampai menerangi sekelilingnya, besar, ya, bersih putih besar, ya. Karena konon menurut cerita itu adalah kambing yang pernah dijadikan korban oleh si Habil, lalu dipelihara di surga, ya, dirawat dengan baik, ya, sehingga kemudian sampai datangnya Nabi Ibrahim alaihissalam, jadilah dia hewan korbannya Nabi Ibrahim itu, ya. Maka kemudian Nabi Ibrahim menangkap kambing itu, tapi kambingnya masih lari-lari. Sampailah pada kisah cerita pelemparan jumroh itu, ya, jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah. Dilempar kok melayu neng semak-semak, ya, dilempari sampai 7 kali itu. Lalu keluar muncul lari ke semak-semak berikutnya yang kemudian disebut dengan jumroh wusta dan seterusnya itu, yeah. Ini tidak menceritakan ini jadi fokusnya tidak ke situ. Kita membahas soal ini nanti habis waktunya, yeah. Jadi intinya di sana ada nilai keikhlasan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, oleh Ismail remaja, bahkan oleh ibunya. Jadi keikhlasan itu yang sangat amat penting, ketaatan dan keikhlasan. Jadi ibu-ibu, umpama kita begitu kira-kira menjadi Ibrahim itu, kira-kira sanggup tidak melaksanakan perintahnya? Perintah nyembelih, bayangkan, ya. Jangankan kita diperintah untuk seperti itu, wong perintah sholat saja masih pakai senjata koke, ya, koke itu engko dhisik, ya, masih semoyo, masih asik lihat TikTok, masih TikTokan, masih menyelesaikan misalnya kesibukan yang lainnya. Jadi masih menggunakan senjata koke. Nah ini, jadi sesungguhnya kita ini kurang lagi krisis ketaatan, krisis keikhlasan, ya. Betapa banyak orang-orang sekarang itu yang melakukan segala sesuatu itu selalu mengedepankan kepentingannya, mengedepankan pamrihnya, ya. Padahal kalau Allah dan Rasulnya sudah memerintahkan kepada satu perintah, mestinya kita tidak perlu lagi untuk hitung-hitungan, untuk pikir panjang, ya, untuk tawar-menawar. Jadi kalau Allah dan Rasulnya sudah memerintahkan untuk melakukan sesuatu, ya sudah,
laksanakan. Yakinlah bahwa setelah itu pasti Allah akan memberikan ganti yang lebih baik, lebih besar. Ya, contohnya ini, contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan banyak sebenarnya. Tempo hari saya membuka di grup itu, ada yang memposting video bagus ya. Ada seorang camat kalau tidak salah. Camat itu ceramah di suatu tempat, tiba-tiba dikasih amplop, tetapi amplopnya kemudian ya dia mengatakan saya terima ya dengan ucap terima kasih, jazakumullah khairan katsiran, semoga Allah memberi balasan kebaikan kepada panjenengan. Lalu amplop itu dikembalikan. Sekarang beri saya kesempatan untuk memberikan ini kepada panjenengan. Ya, tadi sudah saya terima dan panjenengan sudah dapat pahala. Tapi ini saya sudah menjadi hak saya dan saya memberikan kepada panjenengan. Tolong diterima dengan ikhlas juga sebagaimana saya menerima. Diterima. Betul, setelah begitu dia naik mobil ya, pergi terus mampir ke SPBU. Iya, nonton nggih. Begitu di SPBU ya, beli Pertamax habis 400 mau dibayar, Pak petugasnya SPBU sampun dibayari wow. Padahal baru saja dia memberikan sesuatu kepada orang dengan ikhlas, oleh Allah kontan diganti. Saya yakin ibu-ibu pernah mengalami seperti itu juga. Ya. Maka kalau sudah pernah seperti itu, lanjutkan. Ya, lanjutkan. Jadi jangan khawatir ketika kita membelanjakan harta kita fisabilillah. Makna fisabilillah itu luas ibu-ibu. Pokoknya untuk segala bentuk kebaikan apa saja karena Allah. Apakah dibelanjakan untuk kebutuhan pokok kita sehari-hari, makan, minum, pokok, ya, atau untuk biaya pendidikan anak-anak kita, anak cucu kita, ya, ikhlas kita keluarkan itu. Jangan pikir-pikir, waduh, engko lek tak nggih bayar SPP terus engko tabunganku lak berkurang. Sesuk piye yo, sesuk piye. Enggak perlu begitu. Ya, kalau memang sudah waktunya Bapak bayar SPP sekarang dan uangnya ada itu, mungkin untuk makan esok masih belum ada, tetapi untuk bayar SPP hari ini ada, bayarkan ibu-ibu. Ya, pasti setelah itu biasanya tidak menunggu lama. Nah, GPL gak pakai lama. Ya. Itu tiba-tiba oleh Allah diganti yang tidak kita sangka-sangka asalnya dari mana. Ya, tiba-tiba ada saja mak jegelek gitu. Ya. Saya yakin ibu-ibu kok pernah ya, entah sekali, dua kali atau mungkin ada yang sering. Ya, sekali lagi, jadi ini pentingnya sebuah keikhlasan. Tadi dalam surah As-Saffat sudah saya sampaikan. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ia menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ya, ini dalam kisah itu. Sedangkan dalam berkorban ada apa? Ada ayat 37 surah Al-Hajj. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Surah Al-Hajj ayat 37.
Itu menunjukkan betapa pentingnya keikhlasan. Orang berkorban yang menentukan diterima atau tidaknya amalannya itu sesungguhnya yang sangat amat menentukan bukan besar kecilnya hewan korbannya. Ya. Wah, orang korban sapi itu lebih baik daripada korban kambing, atau sebaliknya korban kambing itu lebih baik daripada korban sapi, karena Rasulullah memberi contoh dengan korban kambing. Ada yang mengatakan bahwa sapi lebih utama, itu karena sapi lebih besar. Tidak. Jadi yang paling menentukan justru ketakwaannya, keikhlasannya. Ya. Orang itu kalau sudah ikhlas, ya, sudah ikhlas. Ini juga dicontohkan oleh Utsman bin Affan dalam perang Tabuk. Itu Utsman bin Affan ini menyumbang untuk mendanai perang melawan musuh-musuh Islam itu, menyumbangkan unta sebanyak 900 unta. Kudanya itu 100 kuda. Emasnya itu berapa itu? Banyak juga ya. Banyak juga. Jadi sudah tidak hitung-hitung. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan bahwa Allah akan menjamin setelah ini kamu tidak akan mendapatkan madarat sedikit pun akibat kamu mengeluarkan harta kekayaanmu untuk itu. Kita ini sering berpikir begini, ibu-ibu. Kita bersedekah, berinfak itu ngenteni lek wis duwe akeh, ya. Padahal justru terkadang kita lek wis duwe akeh itu malah lebih kikir daripada ketika kita masih sedikit, punya sedikit. Ketika kita punya sedikit, ya terkadang itu enteng. Misalnya kita punya uang 1 juta, ya, lalu kita keluarkan yang 100, berarti berapa persen itu? 10%. Ya, itu enteng. Terkadang kita enteng karena yang dikeluarkan masih 100. Tapi ketika kita kaya, kita mempunyai 1 M, ya, 1 M uang asli tapi. Kita kemudian mengeluarkan 100 juta. Abot gitu ya. Abot. Jadi mestinya kita itu justru ketika masih sedikit ini loh, kita biasakan untuk enteng mengeluarkan harta kita. Karena nanti kita akan terjangkiti penyakit seperti tadi. Engko lek wis sugih tenan, ternyata ngetokne sakmono, padahal pada 10% ya, itu sudah beda rasanya. 10% dari 1 juta kan cuma 100 enteng. Atau mungkin punya uang 100, ketokne duit 10.000, enteng. Tapi lek wis ya sekian ratus juta, 10%-nya dari itu jadi berat nanti. Maka dari itu ibu-ibu, kita perlu latihan untuk ikhlas, ya. Kemudian dalam pelaksanaan ibadah haji pun kita dituntut untuk ikhlas. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq roja'a kayaumi waladathu ummuhu. Siapa yang berhaji karena Allah lalu tidak berkata-kata jorok dan tidak berbuat kefasikan, tidak melakukan pelanggaran, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, dalam pelaksanaan haji juga dituntut seseorang itu untuk ikhlas. Nanti ibu-ibu kalau bagi yang sudah melaksanakan haji mungkin masih ada kesempatan untuk melaksanakan haji lagi, ya.
mungkin sedang berantri sekarang atau melaksanakan umroh, ya, maka tunaikan amal ibadah itu dengan tulus ikhlas betul. Nanti akan terasa sangat bermakna, ya. Jangan sampai diniati berwisata loh, ya. Karena pernah terjadi ada orang, saya tanya waktu itu, ya, Pak jenengan kok ndamel topi ngeten niki, ya, badhe tindak haji kok. Ah, ngeten niki kula anggap rekreasi ya Pak. Betul, sampai sana itu yang terjadi apa? Hilang, ya, hilang jadi golean. Akhirnya tahu-tahu sudah ditemukan di rumah sakit, ya, dengan kepalanya bocor, ya. Dia merasa di sana itu seperti rekreasi betul, rumangsane, ya, rumangsane. Padahal yang sesungguhnya yang terjadi adalah dia itu jatuh di dekatnya sebuah terminal, jadi panas, ya, panas. Katanya begitu ceritanya, apa cerita orang yang menemukan dalam keadaan dalam keadaan tidak berdaya, yang kepalanya bocor itu, mungkin terbentur apa begitu. Lalu dibawa ke rumah sakit itu. Rumangsane deh, selama dia dicari itu, katanya itu rekreasi ke sebuah tempat yang indah katanya. Ya. Pokoknya aneh-aneh lah. Kisah-kisah seperti itu, wallahu alam kebenarannya saya juga tidak tahu. Tetapi yang diceritakan seperti itu. Ya. Jadi oleh sebab itu penting untuk kita menanamkan keikhlasan. Jadi kalau melaksanakan amal ibadah apa saja, landasi dengan ikhlas. Nanti akan betul-betul terasa ibu-ibu, manisnya setelahnya itu terasa sekali. Baik. Ini berarti ya, jadi baik berkorban maupun berhaji yang harus dilandasi dengan keikhlasan itu berarti bukanlah ajang untuk pamer amalan atau pamer kekayaan. Karena dalam haji kan juga butuh biaya, ya. Jadi bukan pamer itu. Yang kedua sekarang, jadi yang pertama tadi adalah belajar untuk ikhlas. Yang kedua, belajar untuk mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di dalam berkorban, ibu-ibu, itu ada aturan yang harus kita ikuti, harus kita turuti. Misalnya, hewannya harus memenuhi syarat. Kalau kambing itu harus berumur 1 tahun. Ya, harus poel, alias namanya dalam bahasa Arab itu musinnah. Ya, musinnah itu apa? Poel. Poel itu bahasa Jawa itu sebenarnya. Bahasa Indonesianya adalah sudah cukup kedewasaannya. Ya, poel itu apabila ditandai dengan giginya itu tanggalnya tanggal alami, bukan diduduk. Ya. Ada kalanya pedagang yang curang, ya, itu bisa direkayasa. Tapi bagi petani atau pedagang yang ulung itu sudah hafal mana yang buatan, mana yang alami. Ya, jadi ditandai dengan tanggalnya gigi biasanya. Itu musinnah namanya, musinnah. Yakni hewan yang sudah cukup kedewasaannya yang menjadi syarat sahnya menjadi hewan kurban. Jadi kalau kambing 1 tahun, nanti kambing pun ada beda-beda, tidak persis 1 tahun, karena ada kambing yang cukup dewasa kurang dari 1 tahun. Ada kambing kacang namanya. Kambing kacang itu umur 6 bulan itu sudah dewasa. Ya.
wedhus kacang lek ngarani itu ya memang agak kecil-kecil, tapi umpama dijadikan kurban sudah sah ya, sudah sah. Kalau sapi harus sudah genap 2 tahun ya, ditandai dengan itu juga tadi, pokoknya sudah musinnah. Kalau unta berapa itu ya, 5 tahun apa berapa ini, umur 5 tahun dan seterusnya. Harus tidak cacat ya, jangan sampai cacat. Misalnya pincang, yang jelas pincangnya, atau PC itu buta sebelah, matanya buta sebelah, atau sakit, atau kurus ya, kurus tidak begitu ada dagingnya. Sampun mandeng kula lek pas kula ngomong kurus. Ya, kula dados tersinggung. Ya. Jadi harus yang paling baik lah. Kemudian tidak boleh juga shahibul korban itu mengambil keuntungan daripadanya. Misalnya menjual kulitnya, kemudian nanti hasil jual kulitnya itu untuk beli rokok atau untuk apa, tidak boleh. Hewan kurbannya harus betul-betul disembelih dan kemudian dibagikan. Shahibul kurban boleh tidak makan, malah sunnah hukumnya ya. Jadi sebaiknya juga mengambil untuk dimakan, bukan dijual. Nah, jadi dagingnya tidak kemudian dijual terus ditukokne rokok tadi, bukan ya. Tapi untuk dimakan. Itu untuk gampangannya sepertiga untuk shahibul kurban, sepertiga dibagikan kepada fakir miskin, sepertiga dibagikan bebas kepada tetangga, kepada saudara dan lain sebagainya. Atau bagi dirinya sendiri yo jo sepertiga lah. Akeh men sepertiga ya. Kita itu kalau shahibul kurban mestinya ya sudah makan daging itu sudah biasa lah, sudah biasa. Maka ya jangan terlalu banyak. Jadi ketentuan-ketentuannya seperti itu. Itu harus diikuti, harus ditaati, dipatuhi. Di dalam ibadah haji juga demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man sholla sholatana wa nasaka nusukana faqad asoban nusuk, wa man nasaka qabla sholati fa innahu qabla sholah wa la nusukalahu." Siapa yang sholat seperti sholat kami dan menyembelih kurban seperti kurban kami, maka ia telah mendapatkan pahala kurban. Barang siapa yang berkurban sebelum sholat Idul Adha, maka itu hanyalah sembelihan yang ada sebelum sholat dan tidak dianggap sebagai kurban. Ya. Artinya ada ketentuan-ketentuannya yang harus ditaati. Adapun soal haji, ya ini soal haji, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Litakhudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi." Ambillah dariku manasik-manasik kalian, karena sesungguhnya aku tidak mengetahui, mungkin saja aku tidak berhaji setelah hajiku ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya bahwa baik itu berkorban maupun berhaji, ada ketentuan-ketentuan untuk menjadi sahnya ibadahnya itu. Sehingga di situ kita dilatih, kita belajar untuk mentaati aturan. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, belajar untuk sedekah harta. Ya. Dalam ibadah korban kita diperintahkan untuk belajar bersedekah. Begitu pula haji.
Karena saat itu hartalah yang banyak dikorbankan. Apakah benar kita mampu mengorbankannya? Ini tergantung kepada kemauan, ya. Orang kalau tidak mempunyai greget, ya, karena terkadang yang menentukan kita ini bisa melakukan sesuatu itu bukan soal kemampuan, ya, bukan soal kemampuan, tetapi soal kemauan. Banyak sesungguhnya orang-orang yang sukses itu bukan ditentukan oleh karena kemampuannya, ya, oleh karena kesempatan, tetapi ditentukan oleh karena kemauan yang kuat dan bulat sehingga muncul tekad, greget dan tekad untuk sungguh-sungguh meraihnya. Akhirnya bisa. Ada contohnya itu, ada orang, ceritanya itu orang daftar pegawai negeri apa itu ya, mencoba sekali ngelamar gagal, 2 kali, 3 kali, sampai 13 kali baru lolos, ya. Itu karena ada kemauan, ada tekad, ya. Ada juga orang usaha begitu ya. Sekali gagal, kedua gagal, ketiga gagal, coba terus. Akhirnya berhasil juga. Itu karena ada kemauan, ada tekad, ya, ada tekad. Tapi sebaliknya, banyak orang gagal itu bukan soal tadi, ya, tapi soal kemauannya lemah. Hanya gara-gara sekali gagal sudah putus asa. Nggih. Njur nyemplung teng jembatan Cangar, ya, dan lain-lain. Jadi kemauan ibu-ibu yang paling penting itu adalah adanya kemauan. Nah, ini harus kita latih diri kita. Kalau kita punya kemauan dan kita meyakini bahwa kemauan kita itu haruslah kita raih, harus kita capai, ya, maka insya Allah sampai pada akhirnya. Aku kok kepingin ya bisa melaksanakan ibadah haji. Kan ada cerita seperti itu dulu, tapi saya pernah menjumpai di sebuah kisah yang ditulis di kolom surat kabar dulu. Ya, dulu surat kabar itu sangat terbatas. Ya, dulu itu yang terkenal surat kabar. Kalau sekarang kan banyak ada radar, ada macam-macam ya. Ya, itu di situ ada kolom dan itu kisah nyata. Ada seorang abang becak itu yang sehari-hari itu kebutuhan pokoknya itu sesungguhnya kekurangan, tapi mempunyai keinginan, tekad untuk bisa melaksanakan haji. Maka dia dengan susah payah untuk menyisihkan uangnya itu, ya, meskipun kebutuhannya juga masih cingkrang, ya, masih cingkrang, tapi tetap karena kemauannya keras tadi itu berusaha untuk aku kapan tekone, ya, sing penting aku kepengin pelaksanaan haji. Terus dia menabung sedikit demi sedikit. Umpama dihitung antara umur dengan total biaya pelaksanaan haji itu sebenarnya ya tidak nutut. Umpama umur dia sampai 100 tahun pun tidak nutut kayaknya untuk dia bisa melaksanakan ibadah haji dengan tabungannya itu. Tapi karena dia bertekad dan dia tunjukkan itu melalui ketaatannya kepada Allah, ya, dia sholatnya tekun, amalan-amalan ibadah yang lain juga rajin, berbuat baik kepada sesamanya dia jaga, dia rawat. Ternyata tidak disangka-sangka, tidak lama setelah dia memulai menabung itu,
tiba-tiba ada welas asih Allah yang dilewatkan oleh seseorang, ya, maka datanglah orang itu kepadanya dan dia teringat akan kebaikan-kebaikan orang ini terhadap dirinya. Langsung saja, Pak, panjenengan kersa pelaksanaan haji kalih kula, zaman semanten belum ada antri-antrian, ya belum ada, langsung daftar dan berangkat ibadah haji. Jadi ternyata Allah memberi jalan bukan dari bukan dari uang tabungannya itu, bukan, tetapi dari jalan yang lain yang tidak disangka-sangka. Itu karena tekad, dan Allah Maha mengetahui, Maha mendengar terhadap apa yang diinginkan oleh hamba-hambanya. Jadi yang ketiga adalah belajar untuk bersedekah harta. Jadi ibu-ibu jangan sampai untuk terlalu ijir, ya, terhadap harta yang kita miliki ini. Terkadang ada orang, ibu-ibu, dalam suatu rumah tangga, mungkin satu di antara mereka dari anggota keluarga itu yang oleh Allah diberi kelebihan, yakni bisa menafkahi keluarganya. Namun demikian, terkadang yang oleh Allah diberi kemampuan untuk menafkahi keluarga ini sombong, ya, lalu mengatakan, nak, kowe lek ndak mergo bapakmu ora iso mangan. Belum tentu, ya, belum tentu. Karena bisa jadi justru Allah itu welas kepada orang ini sebenarnya. Iki sakjane rezekine anakmu tapi tak lewat neko, seolah-olah begitu Gusti Allah itu. Ya. Jadi ibu-ibu, bagi yang saat ini mempunyai kesempatan untuk bisa memperoleh rezeki, itu jangan kemudian mempunyai sifat atau merasa seperti itu. Ya, karena terkadang Allah itu sesungguhnya telah mengangkat diri kita untuk menjadi karyawannya. Karyawan apa? Membagi rezeki kepada orang lain. Sakjane iki rezekine wong-wong, tapi tak lewat neko, kowe ben kowe entuk bagian dari itu, gitu loh. Tapi kita tidak merasa, tidak menyadari akan nikmat Allah, anugerah Allah seperti itu, sehingga kita kemudian sombong, ya. Nah, ini jangan sampai. Padahal ini banyak kejadian-kejadian seperti itu. Ya, di dalam surah Saba ayat 39 Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, kamu belanjakan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Surah nomor Saba ayat 39. Saba itu jauh, yang dekat itu adalah Sobo. Sobo dekat. Nah, Saba negerinya sinten? Ratu Bilqis, ya, Ratu Bilqis, Saba, negeri yang sangat amat kaya, ya. Baik, maaf sebentar sekali, ya. Saya tak. Nah, ini ketutup ini tulisannya ini. Ada telepon. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, ya. Saya itu mesti ibu-ibu acaranya tumpuk-tumpuk, ya. Ya. Jadi harus bisa nata waktu ini. Baik. Jadi surah Saba ayat 39 itu merupakan jaminan, ya, janji Allah kepada orang yang menginfakkan hartanya di jalannya. Itu pasti Allah akan fahuwa yukhlifuh di sini. Dialah yang akan menggantinya. Allah lah yang akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Jadi ini merupakan jaminan ibu-ibu dari Allah, ya.
berdasarkan dalil surah Saba ayat 39 ini. Jadi jangan khawatir, jangan takut menginfakkan. Infak itu artinya ibu-ibu membelanjakan artinya. Ya, nufqah itu sebenarnya artinya adalah lubangnya tikus. Artinya tikus itu biasanya kalau bikin sarang, lubangnya itu tidak satu, biasanya lebih dari satu. Mengapa? Tikus itu tikus itu cerdas, tikus itu. Ya. Tikus itu kalau dikejar pemangsanya, itu langsung lari masuk ke lubang itu. Nanti kalau terus dikejar, dia akan keluar lewat lubang yang lainnya. Ya, set begitu. Nah, nafkah itu sebenarnya pengertiannya dari situ itu. Ibu-ibu diperintahkan untuk berinfak. Itu maksudnya begini. Jika ibu-ibu sudah dikaruniai oleh Allah rezeki, datangnya dari atas, maksudnya itu dari Allah. Entah melalui sarananya itu apakah pekerjaan ibu-ibu di kantor, atau di pasar, atau di sawah, atau apa saja kegiatan yang lain, ya. Maka kalau sudah dapat masuk dari lubang itu, masuk ke diri kita, mestinya juga disegerakan keluarnya. Ya, jadi slup begitu. Nah, ya, jadi segera dikeluarkan. Jangan masuk slup meneng ning jero. Jadi tidak baik, jadi tidak sehat nanti. Seperti air itu, kalau air yang menggenang, jadi tidak sehat. Yang bagus itu adalah air yang mengalir. Tapi alirannya harus jelas. Ya, alirannya, keran-keran yang dibuka harus jelas. Uang yang masuk, rezeki yang masuk pada kita, yang kalau sudah jelas sumbernya, artinya halal, ya, sumbernya halal, maka keluarkanlah, salurkanlah secara benar juga, ya, untuk kebutuhan pokoknya, ya, untuk kebutuhan yang lain, termasuk kendaraan ibu-ibu yang ibu pakai, itu harus dirawat dengan baik loh ibu. Itu urut-urutannya setelah ibu-ibu memenuhi kebutuhan pokok, makan, minum, anak, pasangan dan lain sebagainya, termasuk pembantu dan lain-lain, cukupi. Maka setelah itu adalah kendaraan. Karena kendaraan itu juga pembantu kita, yang membantu meringankan pekerjaan kita. Sebenarnya kendaraan kita itu kalau punya nyawa itu sakjane yo sok-sok sambat. Nah, itu biasanya ditunjukkan dengan kerit. Rodane kurang gemuk. Itu sebenarnya sambat itu. Mbok aku digemuk toh, kira-kira gitu. Mbok aku diservisnya toh, begitu kira-kira. Ya. Jadi itu harus dicukupi, Kalau itu sudah dicukupi, nanti semakin keluar begitu. Dan pasti Allah akan menggantinya. Ya. Nabi SAW juga bersabda, "Mana qasat shadaqatun min malin." Sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, sumbernya dari Abu Hurairah. Jadi ibu-ibu, harta kita itu tidak akan berkurang karena kita sedekahkan. Justru yang milik kita sesungguhnya adalah yang sudah kita sedekahkan. Rasulullah juga pernah bersabda, ada orang mengatakan, kata Rasul ini, ada orang mengatakan, ini hartaku, itu hartaku, yang di sana itu hartaku. Ya. Padahal sesungguhnya hartanya yang sesungguhnya adalah apa yang sudah dia makan sehingga habis, dan apa yang dipakai sehingga lapuk, dan apa yang dia sedekahkan. Itu adalah hartanya yang sesungguhnya. Karena harta yang masih ada di tangannya, yang belum dimakan, yang belum dipakai pakaian, yang belum disedekahkan, hakikatnya bukanlah hartanya, tapi itu harta milik ahli waris. Karena sewaktu-waktu dia meninggal, bukan lagi
hartanya, kan tidak dibawa ke kuburan. Ya. Tapi harta itu tinggal di dunia ini, dan kemudian setelah kita meninggal, harta itu kemudian dibagi kepada ahli waris. Ya, di riwayat yang lain disebutkan Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, wahai para sahabat, siapa di antara kalian yang lebih mencintai hartanya sendiri daripada harta warisnya? Mereka mengatakan, wahai Rasul, tentu tidak ada di antara kami melainkan lebih mencintai hartanya sendiri. Ya, maka Rasulullah meluruskan anggapan mereka itu. Tidak, karena sesungguhnya hartamu itu adalah yang kamu makan sehingga habis, dan apa yang kamu pakai sehingga lapuk, dan apa yang kamu sedekahkan sehingga habis. Ya. Dan harta yang masih ada di tanganmu itu adalah harta waris. Dan kenyataannya setiap kali ada tarian atau ada anjuran untuk menginfakkan, kamu lebih memilih untuk menahan hartamu. Dan itu berarti kamu lebih mencintai harta waris daripada hartanya sendiri. Kalau memang lebih mencintai hartanya sendiri, ya mestinya disedekahkan, segera dibelanjakan. Ya. Baik. Jadi Rasulullah menjamin sedekah tidaklah mengurangi harta, karena memang demikian halnya. Ya, nanti bisa dicoba ibu-ibu nanti kalau melatih diri untuk bersedekah. Tentu sedekah itu ya diukur dengan kemampuan. Jangan sampai kita bersedekah tetapi kebutuhan pokoknya tidak tercukupi. Ya, jadi kebutuhan pokoknya dulu. Namanya berinfak sekali lagi itu adalah membelanjakan. Ya, membelanjakan itu artinya bisa untuk membeli kebutuhan pokok, termasuk mensedekahkan itu namanya menginfakkan, itu namanya membelanjakan, artinya mengeluarkan sebagian hartanya itu. Ya, membelanjakan. Itu bersedekah itu termasuk membelanjakan. Ya, tidak ada ceritanya orang bersedekah semakin lama semakin miskin, itu tidak ada. Ya, saya pernah berjumpa dengan, sudah lama tahun sekitar 2002, ya 2002-an. Itu namanya itu Pak Siswoyo Maramin Blitar, itu pengusaha peternak, ya peternak, asal mulanya ternak ayam kampung. Ya, berhasil ternak ayam kampungnya, lalu menerapkan prinsip tadi itu, manakala ada hasilnya itu sepertiga dimakan, ya, sepertiga lagi untuk pengembangan, sepertiga laginya disedekahkan. Ya, ini prinsip berbisnis. Jadi ibu-ibu kalau punya bisnis sebaiknya seperti itu cara mengaturnya itu. Sepertiga dinikmati, ya, sepertiganya untuk mengembangkan, untuk investasi, dan sepertiganya disedekahkan. Ternyata apa? Menurut Pak Sis ini, semula Pak Sis itu sebenarnya guru awal mulanya, tapi ketika itu gaji guru itu, kata beliau, entah tahun berapa ya, itu gajinya itu hanya cukup untuk makan sepekan sekeluarga. Ya, selebihnya ya tiga pekan itu tidak bisa makan kalau hanya menggantungkan pada gaji seorang guru. Makanya beliau kemudian mencoba untuk mengembangkan ternak. Setelah ternak berhasil, beliau keluar dari profesinya sebagai guru. Ya. Lalu dikembangkan terus jadi ayam petelur. Setelah ayam petelur, kembangkan lagi ayam potong, ayam sayur. Kembangkan lagi jadi kambing etawa, kambing pedaging. Kembangkan lagi jadi sapi.
ya, sapi juga. Jadi sekarang ini perkembangannya sudah luar biasa. Konon dulu, tapi sekarang tidak tahu. Dulu itu supplier McD se-Jawa Timur dan Bali, ya, McDonald se-Jawa Timur dan Bali itu. Jadi setiap jam sebelum subuh itu 4 berapa ya, bertrek-trek lah, ya, itu keluar dari rumah beliau ini, maksudnya dari kandang gudang beliau ini, menuju ke McD seluruh Jawa Timur dan Bali itu, ya. Sekarang putra-putrinya mengelola itu, ya. Nanti bisa dicari Ibu-ibu, kalau tidak salah namanya yayasan, PT-nya itu Jatinom, tidak salah. PT Jatinom itu yang ditangani apa saja, mesti ada. Sapi itu, sapinya itu tidak hanya jual sapi hidup, ya, tapi juga dagingnya. Daging itu ada daging kelas 1, daging kelas 2 dan seterusnya. Nanti ekornya ada harganya sendiri karena untuk sop buntut, ya. Nanti kulitnya juga ada sendiri. Terus napa jenenge? Kikil ada sendiri, ya, pasarnya ada sendiri. Luar biasa itu, luar biasa. Ini berangkat dari apa? Bersedekah. Sepertiga dinikmati, sepertiga untuk pengembangan, dan sepertiga disedekahkan. Punya program beliau ini. Programnya apa? Ustadz-ustadz yang siap untuk ditanam, ya, dikirim ke pelosok-pelosok. Oh, itu digaji oleh dia, diangkat sebagai pegawainya, digaji per bulannya, dan nanti kalau sudah mencapai masa kerjanya sekian tahun diumrohkan. Ya. Betul itu, betul. Tidak tahu sampai sekarang masih berjalan apa tidak. Kalau yang ini tadi belum terlalu lama, kira-kira sekitar 5 tahun atau 6 tahun yang lalu program itu. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, jadi sekali lagi hendaklah kita belajar untuk berinfak dengan harta. Yang keempat, belajar untuk meninggalkan larangan walau sementara waktu. Dalam ibadah kurban ada larangan bagi sahibul kurban yang mesti ia jalankan ketika telah masuk 1 Dzulhijjah hingga hewan kurban miliknya disembelih. Itu bagi sahibul kurban kan dianjurkan untuk menahan diri dari motong kuku, motong rambut, ya, bagi sahibul kurban. Begitu masuk bulan Dzulhijjah yang sudah berniat untuk berkorban, maka dianjurkan untuk tidak motong rambut dan motong kuku sampai nanti hewan korbannya disembelih. Ini adalah larangan-larangan sunnah, dan sekaligus itu sebenarnya mengajari kita untuk kita bertoleran, berempati, berempati jadi kan orang-orang yang melaksanakan ihram, melaksanakan haji itu kan juga kalau sudah memakai baju ihram, ya, dan berniat untuk beribadah baik haji ataupun umroh, itu sudah tidak boleh lagi potong rambut, potong kuku, tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh berkata jorok dan lain sebagainya. Maka ini sebagai bentuk istilahnya solidaritas, ya, bersolidaritas, ya. Ikut merasakan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu, ya. Ini termasuk larangan-larangan, ya, yang mestinya kita menjauhinya. Kemudian di dalam haji juga begitu. Di dalam sebuah hadis
Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa ada seseorang yang berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah pakaian yang seharusnya dikenakan oleh orang yang sedang berihram atau haji atau umrah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak boleh mengenakan kemeja, sorban, celana panjang, kopiah dan sepatu, kecuali bagi yang tidak mendapatkan sandal, maka dia boleh mengenakan sepatu. Hendaknya dia potong sepatunya tersebut hingga di bawah kedua mata kakinya. Hendaknya dia tidak memakai pakaian yang diberi za'faron dan waros sejenis wewangian." Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini adalah larangan-larangan. Jadi bagi jamaah haji yang sudah berniat berihram melaksanakan ibadah hajinya, itu ada larangan-larangan. Ya, tidak boleh pakai celana, ya, tidak boleh pakai wangi-wangian. Ya, boleh pakai wangian tapi sebelum melaksanakan ihramnya itu. Ya. Ini adalah larangan-larangan yang harus dipatuhi, yang harus ditaati, sehingga kita harus belajar untuk menjauhi apa-apa yang Allah larang meskipun sifatnya sementara. Ya. Jadi tidak boleh pakai celana. Ibu-ibu kalau sholat kan juga ada ketentuan-ketentuan. Sholat itu tidak boleh pakai mukena. Mukenanya baru boleh dipakai itu sebelum sholat. Tapi kalau sholat tidak boleh memakai muka. Ya, sampun serius-serius loh, ya, mengke kula blegong nih mengke. Ya. Bapak-bapak juga tidak boleh sholat pakai celana, tidak boleh. Jadi sebelum sholat pakai celana, baru sholat. Yang kelima, belajar untuk rajin berzikir. Dalam ibadah kurban diwajibkan membaca bismillah dan disunahkan untuk bertakbir saat menyembelih kurban. Ya, orang yang menyembelih hewan kurban itu disunahkan untuk selain membaca bismillah juga takbir. Bismillah, Allahu Akbar, baru sembelih. Ya. Bahkan juga ada tambahan zikir yang lain. Ya, jadi sebelum mengucapkan bismillah Allahu Akbar itu, maka membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin. Lalu berniat membaca dia berkorban ini, ya, atas nama siapa? Ya, kalau atas nama dirinya, ya Allah, ini hewan kurban ini darimu dan ini adalah ibadah dariku. Lalu baru mengucap bismillah Allahu Akbar. Kalau patungan, maka boleh dia mengatakan, ya Allah, Allahumma hadhihi minka. Ini adalah hewan kurban darimu. Dan ini adalah bentuk amal ibadah dari si A, B, C, D. Misalnya 7 orang, ya sebut 7 orang itu. Baru kemudian bismillah Allahu Akbar, sembelih. Ya. Tapi ketika masih baca awal-awal tadi, pisaunya jangan ditampakkan dulu ke hewan kurbannya. Sembunyikan dulu. Baru begitu mau bismillah, baru ditempelkan di lehernya itu. Ya, bismillah Allahu Akbar. Ser. Ya, begitu. Jadi nyembelih kurban pun ada zikirnya, termasuk yang menyaksikan tadi. Jadi ibu-ibu yang menjadi shahibul kurban dan mewakilkan penyembelihannya kepada orang lain, tidak kemudian ibu-ibu ongkang-ongkang di rumah.
saksikan penyembelihannya. Dan ketika menyaksikan itu, ini didasarkan pada sebuah hadis yang sumbernya dari Ibu Aisyah. Ibu Aisyah pernah bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, aku kan tidak ikut menyembelih, supaya aku mendapatkan kebaikan dari penyembelihan hewan kurbanku itu, apa yang aku harus lakukan? Aisyah, saksikan penyembelihan itu dan bacalah tadi seperti bacaan yang sudah saya baca tadi. Ini wajah tu wajhiya lillahi, itu sampai akhirnya. Wa ana minal muslimin atau wa ana awal muslimin tadi itu. Maka Rasulullah melanjutkan sabdanya, apabila kamu membaca itu, niscaya setiap tetes darah itu akan menghapus dosa-dosamu. Jadi ibu-ibu, ketika ibu-ibu menyerahkan hewan kurbannya kepada panitia penyembelihan itu, jangan kemudian meninggalkan. Afdolnya turut menyaksikan dan membaca tadi itu. Sudah apa loh, ini wajah tu wajhiya lillahi fatorot dan seterusnya itu. Ya, baik ibu-ibu yang saya hormati, itulah intinya bahwa amalan-amalan ibadah kita itu sebenarnya melalui amalan-amalan ibadah itu Allah hendak melatih kita, mengajari kita untuk melakukan apa-apa yang terkandung di dalam amalan-amalan ibadah itu untuk menjadi amalan kita sehari-hari. Ya, nilai-nilainya itu loh, agar kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam pelaksanaan kurban itu ada tadi di awal tadi ikhlas. Orang ikhlas itu ibu-ibu sudah tidak punya kepentingan apa-apa. Orang kalau sudah tidak punya kepentingan apa-apa, kepentingannya hanya fokus Allah ya. Kalau memang menginginkan pamrih pahala yang diinginkan hanyalah pahala dari Allah. Dan Allah itu kalau sudah ridho kepada kita dan memberi pahalanya tidak harus menunggu nanti di alam akhirat, di dunia pun akan diberikan. Caranya macam-macam, Allah akan memberi balasan kebaikan pada kita itu. Bisa saja melalui orang lain seperti tadi yang saya ceritakan, orang yang bertekad mau berhaji dengan menabung sedikit, tiba-tiba ada orang yang Allah gerakkan hatinya untuk menghajikan dirinya. Ya, itu adalah bagian dari bagaimana Allah memberi pahala kepada orang yang baik. Jadi ibu-ibu, pokoknya kalau sudah ikhlas, hidup itu nopo basa Jawane itu semeleh semende nggih. Paham napa mboten niki semende dedeple. Ya, hanya bersandar pada Allah semata. Ya Allah, saya tidak menginginkan apapun kecuali ridho-Mu. Ya Allah, saya tidak menginginkan balasan apapun dari siapapun kecuali dari-Mu. Ya, begitu, insya Allah Allah tidak akan mencukupi, tapi malah memberi kita sampai turah-turah. Saya kira ini ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Kedawan ketinggalan ini kok. Nanti saya kirimkan filenya, silakan dibaca oleh ibu-ibu. Demikian, dan mohon maaf mboten perlu wonten tanya jawab nggih, karena saya harus segera pergi ke tempat tadi yang nelpon saya, rumah sakit Ahmad Dahlan ya. Ada acara mengundang dari pusat ini, dari Jakarta. Sekali lagi ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Saya kembalikan kepada MC. Saya tutup dengan sebuah pantun. Masih ada pantun ini. Burung merpati terbang melayang, cakepnya diganti kecap. Burung merpati terbang melayang, hinggap sejenak di pohon randu. Mari tingkatkan iman dan kasih sayang, agar hidup penuh berkah selalu. Makaten billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.